Halo, Assalamualaikum. Si hobi nyatet mau coba coret-coret bikin ringkasan Al-Quran per juz. Ini yang aku highlight. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari aku sendiri ya. Selamat belajar, teman-teman. Juz 1 ini ada dua surat, Al-Fatihah 1-7 dan Al-Baqarah 1-141 ya. Al-Fatihah, kita udah sering baca lah ya, familiar deh pokoknya. Sholat 5 kali sehari aja udah baca 17 kali. Let's say cuma sholat sekali sehari. Berarti udah baca 2 kali sehari minimal, setahun coba 17 kali. Dan belum lagi tuh kalau surat-surat sunnah yang lain ya. Tapi bagian yang paling aku suka itu dari surat ini adalah minta ke Allah untuk selalu ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang diberi nikmat, bukan jalan yang sesat atau dimurkai. Berusaha untuk terus afirmasi dan berdoa hanya menyembah kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Dia, karena Allah lah Maha Pengasih, Penyayang, Tuhan seluruh alam, dan pemilik hari pembalasan. Coba deh baca lagi arti surat ini. You will love it. Oke, bagian kedua juz 1 ini adalah surat Al-Baqarah, bagian pertama ya. Ini salah satu surat favorit aku sih. Nggak ada yang nanya ya. Bagus untuk memulai hunian baru, kosan baru, apartemen baru, dengan baca surat ini di tempat kediaman kita itu. Full ya, satu surat. I know panjang sih emang, will take about 2 hours lah buat recitation. Bagus juga untuk self ruqyah, biar nggak kebanyakan dark energy ya dalam tubuh kita, mengusir hawa-hawa gelap. Anyway, juz 1 ini cuma ada satu surat, sorry, dari total 286. Kurlep isinya di juz 1 ini ada 6 bagian, 1-5, ciri orang-orang yang bertakwa, terus ciri orang-orang yang tidak beruntung, atau bahasanya who reject faith, kemudian perintah menyembah Allah, kemudian percakapan Allah dan malaikat terkait Adam alaihissalam, kemudian yang paling banyak porsinya itu adalah kisah Nabi Musa bersama kaumnya, Bani Israel, terakhir kisah Nabi Ibrahim. Nah, ciri-ciri orang bertakwa di surat ini disebutkan sebagai orang yang percaya pada Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Kemudian percaya pada yang goib atau the unseen, Tuhan dan angels. Kemudian sholat, infak, percaya pada hari akhirat, dan orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Amin ya, semoga kita termasuk golongan orang-orang ini. Oke, bagian kedua, ciri orang-orang yang reject faith ya, menolak keimanan. Hati dan pendengaran mereka dikunci Allah. Semoga kita nggak termasuk golongan ini ya, amin. Penglihatan mereka ditutup dan berbuat kerusakan tapi tidak menyadari. Yang ketiga, menyembah Allah dan percaya kepada Al-Quran. Karena Allah lah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, dan menurunkan air hujan dari langit, yang dari air hujan itu dijadikan buah-buahan untuk kita semua. Kemudian balasan surga untuk orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Keempat, aku nulis percakapan Allah dan malaikat tentang Nabi Adam. Turunnya Adam dari surga, Adam bertaubat tapi tetap diturunkan ke bumi. Allah mengucapkan ini waktu beliau menurunkan Adam dan Hawa. Turunlah kamu, sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Ini di surat kedua ayat 36. Di ayat 38, buat kita yang tidak mau bersedih hati, cuma perlu ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kisah Bani Israel. Ini yang jadi majority of story of this juz ya. Disuruh untuk ingat nikmat Allah, jangan jual ayat Allah, jangan campur kebenaran dengan kebatilan, perintah untuk sholat, zakat, dan ruku bersama orang-orang yang ruku. Jangan menyuruh orang lain berbuat baik, tapi kita sendiri enggak. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena sholat sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk ini adalah orang-orang yang yakin akan bertemu Tuhannya dan kembali kepadanya. Takutlah kepada hari akhir, kemudian disambar petir karena minta Nabi Musa untuk mereka bisa melihat Allah. Bani Israel diminta untuk ingat nikmat Allah karena mereka dilebihkan dari umat lain pada masa itu, dinaungi awan rezeki berupa madu atau man, dan salwa burung puyuh, diberikan 12 mata air, meminta makanan lain, sayur, timun, bawang putih, kacang adas, bawang merah, padahal mereka bisa pergi ke pasar beli itu. Kemudian isinya juga ada perintah memotong sapi betina, yang arti dari Al-Baqarah ini sendiri.
tapi tetap memotong akhirnya mereka setelah hampir nggak motong. Mereka juga merasa neraka tidak akan menyentuh kami, tapi hanya beberapa hari saja. Di bagian ini juga dituliskan, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka kekal di dalam neraka. Perintah berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, bertutur kata yang baik kepada manusia, sholat dan zakat, dan jangan membunuh dan mengusir saudara kita. Bagian akhir dari juz ini adalah kisah Nabi Ibrahim. Perintah kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumah Allah untuk orang-orang yang akan tawaf, itikaf, dan yang ruku dan sujud. Doa Nabi Ibrahim untuk menjadikan Mekah negeri yang aman dan dilimpahkan rezeki buah-buahan. Doa Nabi Ibrahim juga ketika meninggikan fondasi Ka'bah bersama Ismail. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Sungguh Engkau yang maha mendengar dan mengetahui. Jangan juga kita mati kecuali dalam keadaan muslim, insya Allah. Amin. Alhamdulillah, sekian juz 1 ringkasan kali ini. Untuk pelajaran yang lebih detail, silakan merujuk kepada tafsir-tafsir favorit teman-teman ya. Love from me, si hobi nyatat.